Babak 941, Cakar Berlian yang Kuat. Ye Bufan melirik orang-orang di depannya dan berkata dengan tenang, "Ayo beri kamu pelajaran. Cepatlah, jangan buang waktu kita." Mada Jiang melihat ketidakpedulian yang mendalam di matanya, dan tiba-tiba menjadi marah, "Nak, jangan terlalu gila. Berapa banyak bawahanku yang hebat? Aku dari Triad. Aku punya ratusan saudara di sini." Tapi sebelum dia selesai berbicara, Rudolf dan Bardis sudah seperti serigala. Dia bergegas seperti harimau. Meskipun anak buahnya juga ingin melawan, sayang sekali mereka tidak memiliki musuh yang bisa menandingi satu sama lain dan sangat rentan terhadap penguasa dunia gelap ini. Sebelum Mada Jiang pulih, dia diusir oleh Bardis. Hanya dalam 1 atau 2 menit, seluruh 100 anggota Triad dijatuhkan ke tanah. Untungnya, Ye Bufan hanya memberikan pelajaran, jika tidak orang-orang ini akan mati atau cacat. Su Xuan bereaksi sangat cepat. Melihat ada sesuatu yang tidak beres, dia menemukan tempat sampah dan bersembunyi di baliknya, sehingga terhindar dari bencana. Untuk peran kecil seperti dia, Ye Bufan benar-benar tidak ambil hati. Masalahnya telah diselesaikan dan kami langsung membawa orang-orang keluar dari sini. Setelah mereka pergi, Mada Jiang bangkit dari tanah. Ketika dia melihat Su Xuan berlari keluar dari balik tempat sampah, dia tiba-tiba menjadi marah. "Bukankah kamu bilang kamu hanya seorang brengsek kecil? Si brengsek kecilmu itu punya bawahan yang begitu kejam." Tanda tanya. "Jangan lewatkan dia. Omong kosong sialan, hanya karena kamu dan aku telah menyakiti begitu banyak saudara dan kehilangan wajah Triad. Segera transfer 10 juta ke rekeningku, atau kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya." Mada Jiang menekannya marah pada saat ini dan segera berbalik. Setelah mengatakan itu, dia mengenali orang itu dan meninggalkan bandara bersama anak buahnya. Sungguh memalukan di sini. Su Xuan menelan ludahnya. Awalnya dia ingin mendambakan kecantikan An Yimo dan yang lainnya, tetapi pada akhirnya, dia keluar dengan 10 juta dalam sekejap mata tanpa menyentuh satu jari pun, dan dipukuli seperti kepala babi. "Yakuza kecil, ini Pulau Hong Kong. Aku tidak percaya aku tidak bisa mengalahkanmu. Bukankah kamu seorang master? Aku juga bisa menemukanmu." Memikirkan hal ini, dia melihat ke pengawal di belakangnya dan berkata, "Pergi dan awasi orang-orang itu. Mari kita lihat di mana mereka tinggal." Ya, pengawal itu setuju dan segera mengikuti Ye Bufan dan yang lainnya ke arah mereka pergi. Su Ruyue ingin melakukan serangan mendadak terhadap Li Long kali ini, jadi ketika dia datang ke Pulau Hong Kong, dia tidak memberitahu perusahaan Siang Tai atau meminta mereka mengatur resepsi. Rombongan orang tersebut sampai di hotel. Setelah menetap, Ye Bufan meminta mereka istirahat dulu dan bergegas menuju rumah Gao. Rudolf mengikutinya dan berkata, "Apakah Anda ingin saya ikut dengan Anda?" "Tidak perlu untuk saat ini. Saya akan memberitahu Anda jika perlu. Jaga saja Ruyue dan yang lainnya di sini." Petik 2. Rudolf setuju dan mundur, Ye Bufan naik taksi dan bergegas menuju villa keluarga Gao. Gao Jiajun adalah seorang taipan terkenal di Pulau Hong Kong. Semua supir taksi tahu di mana keluarga Gao berada dan segera membawanya ke sana. Setelah keluar dari mobil, saya menelpon terlebih dahulu, namun telepon dimatikan. Dia menelepon nomor Gao Jiajun lagi. Meski panggilan tersambung, lama tidak ada yang menjawab. Sepertinya sesuatu benar-benar telah terjadi pada keluarga Gao, dan Ye Bufan berhenti menelepon dan langsung berjalan ke pintu. "Berhenti, siapa yang kamu cari?" Begitu dia sampai di depan pintu, beberapa pengawal segera menghentikannya dengan waspada. Saat ini, suara mengejutkan datang dari dalam pintu. "Tuan Ye, apakah itu benar-benar Anda?" Begitu dia selesai berbicara, Gao Bing keluar dengan penuh semangat. Setelah mengurus Kiao Fei dan Kiao Lina, Gao Jiajun langsung mengangkatnya menjadi pengurus rumah tangga. Saat itu, Gao Bing menemani Gao Jiajun ke Jiangnan. Dia telah melihat kemampuan dan keterampilan medis Ye Bufan dengan matanya sendiri, dan juga mengetahui hubungannya dengan keluarga Gao. Saat ini, saya sangat gembira melihatnya tiba-tiba muncul di depan pintu. "Saudara Gao, ini aku." Ye Bufan merasa lega setelah melihat Gao Bing, yang menyelamatkan banyak masalah. "Bagus, Tuan Ye,
luka tuan muda akan terselamatkan jika Anda datang. Setelah Gao Bing selesai berbicara, dia buru-buru berjalan menuju villa keluarga Gao bersama Ye Bufan. Setelah Gao Daqiang terluka, dia menyarankan untuk mengundang Ye Bufan, tapi Gao Jiajun menolak. Bagaimana kabar Daqiang? Ye Bufan bertanya sambil berjalan. Cederanya serius. Gao Bing berkata dengan ekspresi berat, tuan muda dipukuli hingga mengalami luka dalam yang parah dan kehilangan kedua kakinya. Siapa yang melakukannya? Mereka adalah orang-orang yang dikirim oleh keluarga Huang. Mereka menjadi gila akhir-akhir ini dan menyerang keluarga Gao. Kemarin lusa, mereka mengirim seorang master bernama Lian Hai. Orang itu pandai menggunakan cakar berlian yang kuat. Dia melukai anak muda itu, tuan, dan juga lututnya patah. Gao Bing tampak marah. Di mana Daqiang sekarang? Tuan takut rumah sakit tidak aman dan dia akan diserang oleh keluarga Huang lagi. Jadi dia meninggalkan tuan muda di rumah dan meminta seseorang untuk mengobati lukanya. Mengatakan ini, sayang sekali cedera tuan muda terlalu serius. Kami telah mempekerjakan banyak ahli sejak kemarin dan menghabiskan banyak uang, tetapi mereka tidak berpengaruh sama sekali. Jika Tuan Ye tidak datang ke sini, anak muda Tuan benar-benar tidak ada harapan. Jangan khawatir, ada. Saya baik-baik saja, bawa saya ke sana secepatnya. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, mereka berdua bergegas ke rumah belakang. Terdapat sebuah bangunan kecil berlantai 3 di belakang bangunan utama villa keluarga Gao. Ini adalah rumah sakit swasta keluarga Gao yang dilengkapi dengan segala macam peralatan medis. Saat ini, Gao Jiajun dan Xia Zihan sedang berdiri dengan cemas di aula, mondar-mandir. Baru-baru ini, serangan keluarga Huang yang tidak dapat dijelaskan telah mengganggu Gao Jiajun, dan cedera Gao Daqiang kali ini membuatnya semakin cemas. Jiajun, jika tidak berhasil, undang saja Xiao Fan. Sekarang sepertinya tidak ada yang bisa menyembuhkan luka Daqiang kecuali dia. Xia Zihan tampak cemas saat putranya terluka. Kamu benar. Keterampilan medis Xiao Fan sangat bagus. Kemungkinan besar, jika kamu mengundangnya ke sini, kamu dapat menyembuhkan Daqiang. Tapi kali ini keluarga Huang datang dengan sangat agresif, dan aku khawatir hal itu akan melibatkannya. Xiao Fan adalah dari keluarga Gao kami. Seorang dermawan yang hebat, dia menyelamatkan hidup saya dan menyatukan kembali keluarga kami. Saya tidak tega membiarkan dia menderita bencana yang tidak masuk akal karena kami. Gao Jiajun kembali ke Hong Kong lebih awal, dan dia tidak tahu seberapa tinggi tingkat kultivasi Ye Bufan sekarang. Tidak peduli pencapaian apa yang dia miliki, dia tidak ingin menyeret orang lain ke bawah. Tapi Daqiang dalam bahaya besar sekarang. Xia Zihan mengerti apa yang dikatakan Gao Jiajun, tapi sebagai seorang ibu, dia merasa sangat kasihan pada putranya. Mari kita lihat dulu dan kemudian membicarakannya. Dr. Qi adalah ahli medis terkenal di seluruh pulau Hong Kong. Dia paling ahli dalam cedera dalam dan pengaturan tulang. Dia seharusnya bisa menyembuhkan luka Daqiang. Saya harap begitu. Saat pintu terbuka, seorang lelaki tua berusia sekitar 60 tahun keluar. Namanya Qi Haiqing, seorang dokter pengobatan Tiongkok terkenal di pulau Hong Kong, yang paling ahli dalam mengobati luka dalam dan perbaikan tulang. Hanya saja pria ini sangat rakus akan uang, dan harga penjualannya sangat tinggi kali ini. Gao Jiajun sangat ingin mentraktir putranya, jadi dia mengundangnya ke rumahnya setelah menjanjikan banyak uang. Melihat dia berjalan keluar kamar saat ini, pasangan itu segera bergegas maju dengan penuh semangat. Dr. Qi, bagaimana kabar anakku? Xia Zihan bertanya dengan cemas. Qi Haiqing menggelengkan kepalanya, bukannya saya tidak kompeten, tapi putra Anda terluka parah. Organ dalamnya terluka, 5 organ dalamnya tergeser, dan lututnya patah. Dengan cedera yang begitu serius, bahkan para dewa tidak bisa berbuat apa-apa. Lebih baik mempersiapkan pemakamannya. Bab 942 Saya belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Setelah mendengar perkataannya, Gao Jiajun dan istrinya tampak sedih. Oke, itu saja, ayo segera bayar biaya konsultasi. Qi Haiqing tidak memiliki simpati atau belas kasihan, dan langsung menghubungi kedua orang itu untuk mendapatkan uang.
Xia Zihan berkata dengan heran, berapa biaya pengobatannya? Bukankah kamu menyembuhkan anakku? Petik 2. Meskipun penyakitnya tidak sembuh, itu bukan salahku. Kondisi anakmu terlalu serius dan tidak ada obatnya. Kami sepakat sebelumnya bahwa selama Anda meminta saya untuk mengunjungi Anda harus membayar jutaan biaya pengobatan. Sekarang saatnya untuk membayar. Gao Jiajun mengerutkan kening, Tuan Qi, apa yang kami katakan adalah setelah anak saya sudah sembuh, saya akan membayarmu 1 juta, sekarang penyakitnya belum sembuh, tidak ada alasan untuk membayar. Xia Zihan sudah penuh kesedihan, tapi sekarang dia dipenuhi amarah. Betul, penyakitmu saja belum sembuh, kenapa perlu biaya pengobatan? Kalau anakku bisa disembuhkan, apalagi 1 juta, keluarga Gao kami bersedia memberikan 10 juta, tapi sekarang kami tidak punya. Petik 2. Saya ingin menyangkalnya. Apa? Qi Haiqing mencibir, Gao Jiajun, pikirkan tentang status Anda di kota Hong Kong. Jika saya menyebarkan masalah ini, apakah Anda akan kehilangan muka? Jika saya keluar dan memberitahu orang lain, kamu adalah orang kaya di Hong Kong. Jika Anda bahkan tidak mampu membayar perawatan medis putra Anda, saya khawatir harga saham keluarga Gao Anda akan mencapai titik terendah baru. Ekspresi Gao Jiajun berubah baru-baru ini, di bawah tekanan gila-gilaan dari keluarga Huang, harga saham keluarga Gao terus-menerus jatuh. Jika ada informasi negatif lagi yang keluar, kemungkinan besar hal tersebut adalah hal yang mematahkan punggung unta. Kamu bajingan, kamu memeras. Teriak Xia Zihan dengan marah. Qi Haiqing tahu bahwa dia telah memukul nasib lawannya, dan berkata dengan wajah bangga, terserah kamu, karena aku di sini, tidak ada alasan untuk kembali dengan tangan kosong. Gao Jiajun menggelengkan kepalanya, keluarga Gao sungguh tidak mampu membelinya lagi apapun yang terjadi, dia hanya bisa menahan amarah di dalam hatinya dan berkata tanpa daya, baiklah Zihan, berikan dia uangnya. Repot-repot bicara terlalu banyak, Qi Haiqing berkata dengan bangga. Dia mengeluarkan kartu bank dan berkata, transfer saja ke rekening ini. Xia Zihan memelototinya dengan tajam, tetapi mengetahui kesulitan suaminya, dia tidak mengatakan apapun di dalamnya, dan mulai mentransfer uang kepadanya. Namun segera, ekspresinya berubah, Jiajun, kami tidak punya uang sebanyak itu lagi, hanya tersisa 500.000. Sejak dia dan Gao Jiajun berkumpul, dia bertanggung jawab atas uang tunai keluarga Gao. Namun, pengobatan Gao Daqiang membutuhkan banyak uang selama periode ini. Saya tidak menyangka bahkan 1 juta pun akan hilang secepat itu. Gao Jiajun juga sedikit tidak terduga. Dulu, 1 juta bahkan bukan uang saku untuknya. Namun baru-baru ini, di bawah serangan keluarga Huang, dia menginvestasikan seluruh arus kasnya di pasar saham, meninggalkan Xia Zihan hanya dengan uang saku di tangannya. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa berkata kepada Qi Haiqing, Tuan Qi, saya hanya punya begitu banyak, jadi saya akan memberi Anda 500.000. Gao Jiajun, apakah menurut Anda saya bisa mempercayainya? Anda jelas-jelas menyangkalnya. Qi Haiqing berkata dengan dingin. Berkata, saya beritahu Anda bahwa Anda harus memberi 1 juta hari ini, tidak kurang 1 sen pun. Gao Jiajun mengerutkan kening, Tuan Qi, kami benar-benar tidak memiliki uang tunai sebanyak itu. Ambil 500.000 dulu, aku akan meneleponmu sisa 500.000 dalam beberapa hari. Maaf, aku tidak terbiasa melakukan kredit, kata Qi Haiqing dan mengarahkan pandangannya ke gelang giok di pergelangan tangan Xia Zihan. Jika Anda tidak punya uang tunai, gunakan gelang ini untuk membayar tagihan. Ini tidak akan berhasil. Gao Jiajun langsung menolak. Gelang ini dibeli untuk Xia Zihan setelah mereka kembali bersama. Kamu tidak tahan, kan? Maka kamu tidak bisa menyalahkanku. Besok berita bahwa keluarga Gao memiliki sisa kurang dari 500.000 yuan akan menyebar ke seluruh Hong Kong. Qi Haiqing sangat percaya diri. Jika sebelumnya, dia tidak akan pernah berani berbicara dengan Gao Jiajun seperti ini. Tapi sekarang keluarga Gao ditekan sampai kehabisan nafas, dia berani menambahkan penghinaan pada lukanya. Lupakan saja, bukankah itu hanya gelang? Berikan padanya. Meskipun Xia Zihan sangat enggan untuk menyerah dan sangat marah, tetapi mengetahui situasi suaminya saat ini,
dia mengulurkan tangan dan melepas gelang itu. Ini dia, ambillah. Itu benar. Qi Haiqing melihat gelang bernilai puluhan juta itu, dengan keserakahan yang tak terkendali di matanya, dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Kamu sangat tidak tahu malu, kamu berani meminta apapun. Saat ini, suara sarkastik terdengar. Begitu pintu terbuka, Ye Bufan masuk ke aula, dengan Gao Bing menemaninya. Keenam inderanya tajam, dan dia dengan jelas mendengar percakapan di dalam dan di luar. Ye Bufan mengulurkan tangan untuk mengambil kembali gelang itu dan meletakkannya di tangan Xia Zihan lagi. Bibi Xia, gelang ini tidak bisa diberikan kepada orang seperti itu. Xiao Fan, mengapa kamu ada di sini? Xia Zihan terkejut dan bahagia. Dengan kedatangan Ye Bufan, ada harapan untuk penyakit Gao Daqiang. Ye Bufan berkata, saya mendengar dari ibu saya bahwa Daqiang terluka, jadi saya datang untuk melihatnya. Gao Jiajun merasa senang sekaligus khawatir, dan berkata dengan emosi campur aduk, Xiao Fan, sebenarnya kamu seharusnya tidak datang. Petik 2. Paman Gao, Anda terlalu banyak berpikir. Tidak peduli kesulitan apapun yang kita hadapi, kita semua adalah satu keluarga. Oke, berhenti bicara yang tidak masuk akal. Apakah Anda ingin membayar biaya pengobatan atau tidak? Qi Haiqing tampak bingung ketika dia melihat bebek itu terbang dengan marah. Ye Bufan mengangkat tangannya untuk menghentikan Xia Zihan, berbalik dan berkata, penyakitnya belum sembuh, tapi kamu masih berani meminta biaya pengobatan. Setelah hidup sekian lama, bisakah kamu merasa malu? Jika aku jadi kamu, aku hanya akan buang air kecil dan menenggelamkan diriku sendiri. Dia sudah mati. Ekspresi Qi Haiqing membeku, dan kemudian dia berteriak, kamu. Nak, apa yang kamu tahu? Penyakit Gao Daqiang terlalu serius, itu benar-benar mematikan, dan Anda tidak dapat menyalahkan saya jika Anda tidak dapat menyembuhkannya. Anda tidak dapat menyalahkan orang lain. Ini adalah penyakit yang mematikan, dan Anda masih harus membayar untuk diagnosisnya. Saya telah melihat orang-orang yang tidak tahu malu, tetapi saya sudah melakukannya belum pernah melihatmu begitu tidak tahu malu. Kamu, Qi Haiqing gemetar karena marah, jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat menyembuhkan Gao Daqiang, selama kamu menyembuhkannya. Saya tidak hanya tidak akan mengambil uang darinya untuk penyakitnya, saya juga akan menagih Anda 10 juta. Itu yang Anda katakan. Ye Bufan berkata, kalau begitu mari kita buat kesepakatan. Jika penyakit Daqiang tidak dapat disembuhkan, saya akan membayar biaya. Konsultasinya Daqiang, kamu bisa menggunakan 10 juta untuk meminta maaf kepada Paman Gao. Sudah beres. Qi Haiqing benar-benar percaya diri. Dia baru saja memeriksa luka Gao Daqiang. Menurutnya, itu tidak sembuh sama sekali, mungkin. Kalaupun ada yang bisa menyembuhkannya, itu tidak akan pernah menjadi pemuda di depan saya. Di usianya yang begitu muda, saya khawatir dia bahkan belum menyelesaikan masa magangnya, jadi bagaimana dia bisa menyembuhkan penyakitnya. Jadi dia sudah mendapatkan hasil dari pertaruhan ini segera setelah dimulai, dan dia tinggal menunggu untuk mendapatkan biaya pengobatan sebesar 1 juta. Petik 2. Paman Gao, Bibi Xia, mohon tunggu sebentar, saya akan pergi merawat Daqiang sekarang, dan saya akan mengembalikan Anda ke pria kuat dan tinggi yang masih hidup dan bersemangat sebentar lagi. Dengan mulut kuning, dan rambutnya belum tumbuh semua, tapi dia masih ingin memberiku orang-orang mengobati penyakit. Qi Haiqing tampak menghina, jadi dia hanya duduk di sofa di sebelahnya dan menunggu biaya konsultasi. Xiao Fan, Daqiang terserah padamu. Xia Zihan berkata penuh harap. Jangan khawatir, Bibi Xia. Ini hanya trauma kecil, tidak masalah sama sekali. Sebentar lagi akan baik-baik saja. Setelah berbicara, Ye Bufan membuka pintu dan masuk ke bangsal. Bab 943, Pemurnian Tubuh Tingkat Ketiga. Ye Bufan memasuki kamar dan menutup pintu. Saat ini, Gao Daqiang sedang terbaring di ranjang rumah sakit, wajahnya pucat, napasnya lemah, dan dia dalam keadaan koma yang dalam. Ye Bufan pertama-tama merasakan denyut nadinya, dan kemudian mengamatinya dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan kesadaran spiritualnya. Dari segi gejala, persis seperti yang dikatakan Qi Haiqing.
Organ dalam rusak parah dan 5 organ dalam tergeser. Kedua lututnya terluka parah dan dicakar berkeping-keping oleh lawannya dengan cakar berlian yang kuat. Sehebat apapun ahli bedahnya, dia tidak akan bisa pulih jika dia tidak mengambil tindakan sendiri. Ekspresi Ye Bufan berubah suram. Gao Daqiang sedang berlatih teknik pemurnian tubuh Qian Kun yang dia berikan padanya. Dia telah mencapai tingkat kedua, dan kekuatan pertahanannya sangat kuat. Sekarang dia terluka seperti ini, terlihat bahwa pihak lain itu kejam. Dia menarik napas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Prioritas pertama adalah menyembuhkan luka Daqiang. Dia mengeluarkan jarum emas, mengatur ulang organ dalam Gao Daqiang, memperbaikinya dengan jarum emas, dan kemudian menghubungkan kedua lututnya. Setelah melakukan semua ini, dia mengeluarkan pil kelahiran kembali dan memberikannya kepada Gao Daqiang untuk dimakan, dan kemudian menggunakan energi aslinya untuk mengkatalisasi kekuatan obat tersebut. Pil kelahiran kembali terbuat dari teratai hitam berdaun 7 dan merupakan obat suci untuk penyembuhan. Bahkan luka serius daun Yangzi bisa disembuhkan, dan luka Gao Daqiang tidak ada bandingannya. Hanya dalam 10 menit, wajah Gao Daqiang berubah dari pucat menjadi kemerahan, napasnya menjadi stabil, lalu perlahan dia membuka matanya. Xiao Fan, apakah itu kamu? Gao Daqiang tidak menyangka akan melihat saudara baiknya ketika dia membuka matanya. Jangan bicara, gunakan kimu. Aku akan membantumu menyembuhkan lukamu terlebih dahulu. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia mengeluarkan Yuan Ju dan memberikannya kepada Gao Daqiang untuk dimakan. Dia sekarang telah menembus kultivasi tingkat surga. Dengan energi kekacauan yang kuat dan keterampilan medis, penyembuhan luka tidak lagi menjadi tujuan. 20 menit kemudian, luka dalam Gao Daqiang telah sembuh total, dan kedua tempurung lututnya kembali normal. Di bawah pengaruh pil kelahiran kembali, ini bahkan 10 kali lebih keras dari sebelumnya. Kemudian, Ye Bufan menggunakan Chaos Qi untuk mengkatalisasi kekuatan Juyuan dan membantu Gao Daqiang bergerak menuju teknik pemurnian tubuh Qian Kun tingkat ketiga. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, tubuh Gao Daqiang terus mengeluarkan suara berderak, dan tubuh Gao Daqiang menjadi semakin kuat. 1 jam kemudian, terdengar suara tajam di benaknya, diikuti aura yang kuat. Akhirnya berhasil menerobos, Gao Daqiang berhasil memasuki teknik pemurnian tubuh Qian Kun tingkat ketiga. Ototnya seperti baja yang dituangkan ke dalam besi, dan dia terlihat lebih kuat dari sebelumnya. Dalam hal kultivasi, dia cukup kuat untuk bersaing dengan orang kuat di alam Dzogchen tingkat bumi, dan dengan kekuatan tubuh fisiknya, dia benar-benar tak terkalahkan di level yang sama. Oke, bangun. Ye Bufan mengulurkan tangan dan menepuk bahu yang tinggi dan kuat itu. Melompat dari tempat tidur, Gao Daqiang merasakan betapa kuatnya dia, dan berkata dengan penuh semangat, Xiao Fan, terima kasih. Kita semua adalah saudara kita, untuk apa kita berterima kasih? Ye Bufan berkata, ayo pergi. Ayo keluar, Paman dan Bibi sedang menunggu di luar. Di luar ruangan, Qi Haiqing melihat ke bangsal yang sunyi dengan ekspresi tidak sabar di wajahnya. Sudah lama sekali, dan belum ada gerakan apapun. Gao Jiajun, kenapa kamu tidak pergi dan melihat apakah anak itu membunuh putramu? Petik 2. Diam, apa kamu yakin aku akan mencambukmu? Memelototi lelaki tua itu dan berkata. Kamu, Qi Haiqing melirik ke arah Gao Bing, dan akhirnya menutup mulutnya. Meskipun keluarga Gao sedang mengalami kemunduran, dia bukanlah seseorang yang bisa dia provokasi. Lalu dia berkata, saya punya niat baik. Sudah lama saya tidak melakukan apa-apa. Apa terjadi sesuatu pada saya? Lagi pula, orang itu masih muda. Bagaimana dia bisa menyembuhkan penyakit apapun? Gao Jiajun menatapnya dengan dingin, tidak masalah jika Anda tidak kompeten. Keterampilan medis Xiao Fan 100 kali lebih baik daripada Anda. Saya tidak percaya. Dia masih sangat muda, seberapa bagus keterampilan medisnya. Gao Jiajun, kamu pasti aku tertipu. Qi Haiqing sedang berbicara tanpa henti ketika tiba-tiba pintu terbuka dan Ye Bufan serta Gao Daqiang keluar. Pada saat ini, dia seperti ayam besar yang dicekik lehernya, dan ejekan di mulutnya berhenti tiba-tiba. Saya melihat seorang pria besar keluar dari belakang Ye Bufan, dia tinggi dan energi.
Siapa lagi dia jika dia tidak tinggi dan kuat? Hanya saja saat ini, Gao Daqiang sudah penuh energi, dan kondisi sakit-sakitannya sebelumnya telah hilang sama sekali. Nak, kamu baik-baik saja. Meskipun dia memiliki harapan besar pada Ye Bufan sebelumnya, sekarang dia melihat putranya berdiri di depannya lagi. Xia Zihan masih sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju dan menahannya, pria jangkung dalam pelukannya. Tepatnya, dia melemparkan dirinya ke pelukan putranya. Setelah kultivasinya berhasil menembus lagi, tubuhnya yang tinggi dan kuat menjadi sedikit lebih kuat. Meskipun Gao Jiajun berdiri di dekatnya dan tidak bergerak, ekspresinya sangat bersemangat, dan air mata membasahi sudut matanya. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Qi Haiqing tampak bingung. Dia secara pribadi baru saja memeriksa tingkat keparahan cedera Gao Daqiang. Tidak ada harapan untuk menyelamatkannya, apalagi berdiri di sini dalam keadaan hidup dan sehat. Tidak, ini pasti ditutup-tutupi. Kamu pasti telah mengubah seseorang. Ini tidak mungkin Gao Daqiang. Setelah mengatakan itu, dia bergegas ke bangsal dan melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada tanda-tanda Gao Daqiang. Dia tampak kecewa. Ye Bufan menatapnya dan berkata dengan bercanda, bagaimana? Apa lagi yang bisa kamu katakan? Aku, meskipun Qi Haiqing masih tidak percaya, tapi pria jangkung dan kuat ini berdiri di sini hidup-hidup, pikirnya tidak apa-apa jika kamu tidak percaya. Dokter muda itu sangat ahli dalam bidang kedokteran. Saya sangat mengagumi Anda. Saya mengucapkan selamat tinggal. Tunggu sebentar. Ye Bufan menghentikannya dan berkata, meskipun Anda sedikit lebih tua, Anda tidak menderita penyakit Alzheimer. Apakah kamu baru saja mengatakannya? Mungkinkah lupa begitu cepat? Sekarang saya telah menyembuhkan Daqiang, Anda harus memberi Paman Gao 10 juta sebagai kompensasi. Saya di sini untuk mengobati penyakit, bagaimana saya masih bisa mengambil uang dari luar? Tahu bahwa dia telah kalah, tapi dia tidak berniat mengakuinya. Dia terlihat seperti bajingan. Menurutnya, meski dia tidak mengambil uang itu, keluarga Gao Jiajun tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Bagaimanapun, keluarga Gao sendiri tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Ye Bufan memasang ekspresi sinis di wajahnya, kamu benar-benar tidak tahu malu sampai ekstrim. Aku benar-benar terkejut. Bagaimana kamu bisa bertahan sampai usia ini dengan kebajikan seperti itu? Kamu seharusnya sudah dipukuli sampai mati sejak lama. Pukul aku. Nak, coba sentuh aku. Qi Haiqing berkata dengan arogan, aku tidak akan memberimu 1 sen pun hari ini. Mari kita lihat apa yang berani kamu lakukan padaku. Berkata bercanda, saya tidak akan memberi Anda uang. Anda pasti tidak bisa keluar. Petik 2. Saya benar-benar tidak percaya. Saya datang ketika saya mau dan pergi ketika saya mau. Qi Haiqing hendak pergi setelah mengatakan itu, tapi dia berdiri di sana tak bergerak, ketakutan. Tiba-tiba saya menemukan bahwa kaki saya tidak berfungsi. Saya berusaha keras lagi, tetapi tetap tidak ada reaksi, dan saya masih berdiri kokoh di sana. Ye Bufan tersenyum dan berkata, ayo pergi. Kenapa kamu tidak pergi? Qi Haiqing berusaha keras beberapa kali, tetapi kakinya masih tidak bisa merasakan. Dia tampak ngeri, wah, sebenarnya apa yang kamu lakukan padaku? Bab 944 Keluarga Huang di Pulau Hong Kong. Melihat orang ini tiba-tiba kehilangan kemampuannya untuk bergerak, Gao Jiajun dan yang lainnya terkejut dan tidak mengerti bagaimana hal itu dilakukan. Ye Bufan berkata, sudah kubilang, kamu tidak akan bisa keluar tanpa memberiku uang. Jika kamu tidak memberiku uang, aku tidak akan percaya kamu bisa mempertahankanku selama sisa hidupku. Keterampilan medis Qi Guoqing tidak buruk, tetapi masalah terbesar dalam hidupnya adalah kerugiannya adalah keserakahan akan uang. Dengan kata lain, alasan mengapa dia belajar kedokteran dengan giat adalah untuk menghasilkan lebih banyak uang. Selama uang itu masuk ke kantongnya, dia tidak akan pernah mengeluarkannya, apalagi mengeluarkan 10 juta dari kantongnya sendiri. Aku tidak tertarik untuk menahanmu selamanya. Kamu hanya punya waktu 3 menit. Setelah 3 menit, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambilnya. Aku akan mengirimmu menemui Raja Neraka. Membuatku takut. Apakah kamu takut menjadi orang tua?
Ini tempatnya. Ini adalah Pulau Hong Kong, dan ini adalah masyarakat hukum. Jika kamu membunuhku, kamu akan masuk penjara. Qi Guoqing berteriak dengan ekspresi tegas. Tentu saja aku tidak akan membunuhmu, tapi kamu tidak tahu kapan kamu akan mati karena infak miokard atau pendarahan otak, jadi kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Ye Bufan berkata dengan bercanda, kamu bisa mencoba sekarang untuk melihat apakah kamu bisa menggunakan kedua tangannya. Tidak bisa bergerak. Ah, seru Qi Guoqing. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, lengannya tetap tidak bergerak, sama seperti kakinya, dia benar-benar kehilangan kendali. Nak, apa yang kamu lakukan padaku? Jangan bicara. Omong kosong. Semua orang menonton. Aku tidak pernah menyentuhmu. Jika kamu tidak menerima taruhannya, mungkin ini balasanmu. Mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Kamu masih punya waktu 2 menit. 1 menit, 30 detik. Aku akan memberikannya sekarang. Meskipun Qi Guoqing menyukai uang, dia juga membutuhkan bunga kehidupan. Saat ini, dia tidak bisa. Aku juga tidak bisa menahan tekanan di hatiku. Dilihat dari situasi saat ini, Ye Bufan sepenuhnya mampu menghentikan jantungnya tanpa meninggalkan petunjuk apapun. Ketika saatnya tiba, itu hanya akan didiagnosis sebagai kematian normal. Benar, uang adalah hal yang baik, tetapi kamu juga harus menghabiskannya seumur hidup. Ye Bufan berbalik dan berkata kepada Xia Zihan, Bibi Xia, berikan aku nomor rekeningmu. Petik 2. Mengeluarkan kartu bank A telah diserahkan. Qi Guoqing terpaksa mentransfer 10 juta ke kartu sesuai nomor rekening banknya. Segera, ponsel Xia Zihan berbunyi bip, dan 10 juta telah diterima. Ingat mulai sekarang, seorang pria mencintai uang. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Dan itu harus dilakukan dengan cara yang benar. Seorang dokter harus memiliki keuntungan dari dokter. Tidak akan mudah jika aku akan menemuimu lain kali. Oke, kamu bisa keluar. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, Qi Guoqing menemukan bahwa dia telah mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan lari keluar villa keluarga Gao dengan panik. Beginilah orang seperti ini harus diberi pelajaran. Gao Daqiang bertanya dengan penuh semangat, Xiao Fan, bagaimana? Kamu melakukannya? Ye Bufan berkata, ini hanya tipuan kecil, bukan apa-apa. Uang ini ditransfer kepadamu. Xia Zihan bertanya sambil memegang kartu bank di tangannya. Dia mengira Ye Bufan tidak memiliki kartu bank atau lupa nomor rekeningnya. Bibi Xia, uang ini untukmu. Kamu dapat menyimpannya untuk digunakan sendiri. Dia baru saja mendengarnya dengan jelas di luar. Keluarga Gao kekurangan uang tunai sekarang. Gao Jiajun pasti tidak bisa mengambil uang itu untuk dirinya sendiri. 10 juta bisa dianggap sebagai solusi bagi mereka. Xiao Fan, ini uang yang kamu menangkan. Bibi benar-benar tidak bisa menerimanya. Bibi Xia, kamu memperlakukanku seperti orang luar. Aku datang terburu-buru kali ini dan tidak membawa hadiah apapun, 10 ini juta hanyalah hadiah pertemuan. Kata Ye Bufan dan mendorong kembali kartu bank yang diserahkan. Xia Zihan ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi dihentikan oleh Gao Jiajun. Oke Zihan, Xiao Fan dan kita semua adalah keluarga, tidak perlu bersikap sopan. Dia sudah menemukan jawabannya. Nyawa dia dan putranya diselamatkan oleh orang lain. Kebaikan ini tidak akan pernah berakhir seumur hidup khawatir tentang begitu banyak 18 juta. Oke, aku ambil dulu. Xia Zihan ragu-ragu dan menyimpan kartunya. Cedera Gao Daqiang telah sembuh, dan setengah dari awan gelap yang menyelimuti keluarga Gao untuk sementara hilang, dan semua orang tampak bahagia. Gao Jiajun mengajak Ye Bufan menemui Ouyang Lan, dan keluarganya makan malam dengan gembira. Setelah makan malam, Xia Zihan dan Ouyang Lan mengobrol di ruang tamu, dan Ye Bufan mengikuti Gao Jiajun dan Gao Daqiang ke ruang kerja. Ye Bufan bertanya, Paman Gao, apa yang terjadi dengan luka Daqiang? Menyembuhkan Gao Daqiang hanyalah permulaan. Ceritanya panjang. Gao Jiajun menghela nafas, dengan ekspresi berat di wajahnya. Ada total 10 orang terkaya di Pulau Hong Kong. Saya hampir tidak masuk dalam kategori ini, tetapi saya hanya menempati peringkat ke-10.
Yang pertama adalah keluarga Zheng di Pulau Hong Kong, yang diakui oleh semua orang, dan yang terkuat. Yang keenam adalah keluarga Huang. Bab ini belum selesai, silakan buka halamannya. Meskipun peringkat keluarga Huang lebih tinggi dari keluarga Gao kita, perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar, hanya 20 hingga 30 miliar lebih tinggi. Sebelumnya, Hong Kong, 10 keluarga teratas di pulau itu rukun. Bagaimanapun, mereka semua adalah pengusaha dan tujuan mereka adalah menghasilkan uang. Kepala keluarga Huang bernama Huang Tianling. Dia adalah orang yang sangat licik. Semua orang memanggilnya Huang Laosi. Awalnya, mereka hanya menggunakan sarana keuangan untuk merebut pasar dan menekan saham. Apa keuntungannya bagi mereka? Apalagi kekuatannya tidak jauh berbeda, dan keluarga Gao tidak akan terlalu menderita. Apakah ini kerugian? Saya masih tidak tahu mengapa keluarga Huang menyerang saya. Tapi satu hal yang pasti, saya tidak mengetahuinya pada awalnya, jadi saya menderita kerugian besar dan semua likuiditas hilang. Mereka terjebak di pasar saham. Keluarga Zheng terlalu kuat, dengan aset sekitar 200 miliar bukanlah sesuatu yang bisa kita tandingi. Sekarang seluruh saham keluarga Gao berada di ambang kehancuran di bawah tekanan bersama mereka, dapat dikatakan bahwa hidupnya tergantung pada seutas benang. Gao Jiajun berkata dengan wajah sedih, itu keluarga Gao dikalahkan oleh saya. Itu hanya kelompok keuangan. Belum lagi dibandingkan dengan keluarga Zheng, sangat kuat dibandingkan dengan keluarga Huang. Saya sibuk menghasilkan uang selama ini dan mengabaikan aspek. Ini dianggap sebagai master di keluarga Gao, tapi di keluarga Huang, Daqiang bisa dikalahkan hanya dengan mengirimkan satu lian hai. Seperti ini. Setelah memahami situasi dasar, Ye Bufan tidak terburu-buru mengungkapkan posisinya. Dia mengangguk dan menatap Gao Daqiang. Daqiang, kenapa kamu terluka hari itu? Petik 2. Saat aku kembali hari itu, aku diserang oleh keluarga Huang di jalan. Mereka tidak mengirim banyak orang, hanya Lian Hai. Dia lebih kuat, dan berspekulasi bahwa dia telah mencapai ranah tingkat bumi. Menolaknya sama sekali, dan dia dipukuli seperti itu pada akhirnya. Ini karena dia tidak membunuhnya, kalau tidak aku tidak akan bisa kembali. Oh, Ye Bufan bertanya, Paman Gao, Daqiang, apa langkahmu selanjutnya? Bab 945 Perang Finansial. Apa yang harus saya lakukan? Saat membicarakan masalah ini, wajah Gao Jiajun menjadi semakin muram, dan dia menghela nafas dan berkata, jika saya hanya menghadapi satu keluarga Huang, saya mungkin bisa memikirkan beberapa cara, tetapi jika Zheng keluarga masuk, itu benar-benar tidak ada cara untuk menyelamatkan situasi. Tidak peduli apakah itu sumber daya finansial atau materi, keluarga Gao tidak dapat bersaing dengan kedua keluarga ini. Untungnya, Daqiang diselamatkan oleh Anda dan tidak ada hal serius yang terjadi sekarang menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang penting. Saya menjual properti saya dan meninggalkan Hong Kong. Meskipun kerugiannya besar, itu cukup untuk menjamin kehidupan dasar keluarga kami yang terdiri dari 3 orang. Saat dia mengatakan ini, ekspresi Gao Jiajun penuh dengan ekspresi keengganan. Bagaimanapun, dia telah menaklukkan keluarga Gao dengan satu pukulan. Gao Daqiang berteriak, tidak, ayah, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Saya tidak bisa menelan nafas ini. Nak, tentu saja saya tidak mau. Tetapi kekuatan saja tidak ada gunanya. Kuncinya adalah kekuatan. Sekarang keluarga Huang mengikuti jika keluarga Zheng bergabung, kita tidak memiliki peluang untuk menang. Jika kita terus berjuang keras, kita hanya akan menderita kerugian yang lebih besar. Paman Gao, kamu lupa bahwa kita memiliki aku di sini. Ye Bufan berkata, keluarga Huang perlu diselesaikan. Saya harus membalas dendam pada diri saya sendiri. Petik 2. Xiao Fan, Paman Gao menerima keinginan Anda, tetapi seperti yang saya katakan, semuanya tergantung pada kekuatan. Kekuatan kita masih terlalu lemah. Lupakan saja. Baiklah, besok saya akan mulai menjual properti dan saham saya, dan kemudian membawa Anda Bibi Xia dan Daqiang untuk tinggal di ibu kota kekaisaran. Saat ini, Gao Jiajun sepertinya telah berusia 10 tahun. Paman Gao, dari segi kekuatan,
kami bukan milik keluarga Zheng atau keluarga Huang. Ye Bufan memandang Gao Jiajun dengan mata membara, matanya penuh percaya diri. Petik 2. Paman Gao, selama kamu percaya padaku, serahkan masalah ini padaku. Aku berjanji akan membalaskan dendam Daqiang dan tidak membiarkan keluarga Gao menderita pada saat yang sama. Karena keluarga Gao kami telah menyeretmu ke bawah. Paman Gao, apakah menurutmu aku orang yang impulsif? Melihat mata percaya diri Ye Bufan, Gao Jiajun ragu-ragu dan akhirnya membuat keputusan. Baiklah, Paman Gao percaya padamu. Mulai sekarang, kamu akan memutuskan segalanya tentang keluarga Gao. Jangan khawatir, Paman Gao, aku tidak akan mengecewakanmu. Ye Bufan berkata, jangan khawatir tentang kekuatan. Saya membawa cukup tenaga ke Pulau Hong Kong kali ini. Masalah terbesar sekarang adalah pertarungan finansial. Tolong beritahu saya apa kekuatan lawan dan berapa banyak dana yang perlu kita persiapkan untuk menang. Selesai, silakan balik halamannya. Sampai jumpa. Keluarga Zheng adalah yang terkuat, dengan aset sekitar 200 miliar, dan keluarga kerajaan sedikit lebih buruk, dengan sekitar 120 miliar. Bersama-sama, jika mereka merencanakan ke depan, likuiditas mereka seharusnya antara 80 miliar dan 100 miliar. Ini saya punya menginvestasikan 30 miliar sebelumnya. Jika saya ingin memastikan bahwa saya tidak kalah dalam perang finansial ini, saya perlu menginvestasikan setidaknya 100 miliar lagi untuk memastikannya. Pada titik ini, Gao Jiajun menghela nafas lagi. Ini hanya untuk mengumpulkan 100 miliar, ini hampir mustahil. Di masa normal, saya mungkin bisa memikirkan sesuatu, tetapi sekarang kita menghadapi keluarga Zheng dan keluarga Huang yang bergabung keluarga Zheng di Hong Kong. Keluarga Zheng jelas merupakan makhluk yang kuat, dan pengaruhnya terlalu besar. Karena keterlibatan keluarga Zheng dalam masalah ini, tidak peduli berapa banyak uang yang saya keluarkan, saya tidak dapat merekrut prajurit dari Hong Kong. Pulau, tidak ada bank atau lembaga keuangan yang berani meminjamkan saya pinjaman, dan tidak ada teman saya sebelumnya yang berani meminjamkan saya 1 sen pun. Ye Bufan mengabaikan kesulitan Gao Jiajun dan bertanya lagi, jika kita ingin berhasil dalam krisis keuangan ini. Berapa biaya untuk memenangkan pertempuran? Saya benar-benar belum memikirkan hal ini. Gao Jiajun merenung sejenak dan berkata, jika Anda ingin mengalahkan keluarga Zheng dan keluarga Huang, likuiditas harus mencapai setidaknya 200 miliar, sehingga Anda dapat memiliki peluang untuk menang. Dan berperang dalam perang finansial, cadangan modal hanyalah syarat dasar yang penting, dan selain itu, kita perlu memiliki bakat di bidang ini. Saya sangat menderita kali ini, karena orang-orang di keluarga Gao dapat melakukan bisnis normal tanpa bakat seperti itu. Pertempuran menunjukkan kurangnya kekuatan, dan dia ditekan di mana-mana. Jika tidak, dia tidak akan dikalahkan dengan begitu menyedihkan. Ye Bufan memikirkannya, dan sekarang dia memiliki banyak sumber daya yang dapat dia gunakan. Jika dia perlu mengumpulkan uang, grup Hong Meng ibunya, keluarga Dongfang, keluarga cucu tertua, dan teman-teman dari Jiangnan dan Jiangbei semuanya harus memberikan dukungan. Jumlah spesifik yang dapat dicapai memerlukan statistik lebih lanjut. Mengenai bakat dalam perang finansial, wanita sempurna Suruyue pasti salah satunya. Sebagai presiden Su Group, dia mengendalikan dana ratusan miliar dan memiliki bakat luar biasa di bidang keuangan. Ada juga Lu Bengxia dari Jiangnan, yang pernah menjadi seorang jenius finansial terkenal di negara M. Meski pengalamannya kurang, ia lebih dari cukup untuk berperan sebagai Suruyue. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Saya tidak terlalu memperhatikannya sebelumnya, tetapi sekarang saya memikirkannya dengan hati-hati. Saya sebenarnya memiliki sumber daya yang sangat kuat di tangan saya. Paman Gao, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Serahkan padaku. Ye Bufan berdiri dan berkata, Daqiang, ayo pergi. Gao Daqiang bertanya dengan bingung, kemana harus pergi? Rumah, hitung rekening sebelumnya dengan hati-hati dan kembalikan modal dengan bunga. Petik 2. Ye Bufan juga memiliki tujuan lain, yaitu untuk mengetahui motivasi keluarga Huang. Karena mereka telah hidup damai bersama selama beberapa dekade,
mengapa mereka tiba-tiba mengambil tindakan terhadap keluarga Gao? Pasti ada sesuatu yang tidak diketahui di sini, dan mereka harus diklarifikasi sebelum mereka merasa nyaman. Hebat, Lian Hai bajingan itu, aku harus menendang bolanya keluar. Gao Daqiang kini telah mencapai ranah Dzogchen tingkat bumi dalam satu gerakan segera. Gao Jiajun berkata dengan sedikit gelisah, Xiao Fan, apakah ini mungkin? Petik 2. Keluarga Huang telah merekrut banyak prajurit selama bertahun-tahun dan sangat kuat. Apakah terlalu berbahaya menyerang mereka seperti ini? Paman Gao, jangan khawatir. Aku mengetahuinya dengan baik. Selain itu, Daqiang dan aku bukanlah dua orang. Kami memiliki banyak bawahan. Petik 2. Xiao Fan, jangan ganggu pamanmu. Petik 2. Setelah mengalami cedera Gao Daqiang, Gao Jiajun menjadi sangat berhati-hati. Dia bertanya lagi, katakan sejujurnya kepada Paman Gao, level apa yang telah dicapai oleh kultivasimu sekarang? Dan kekuatan seperti apa yang dimiliki bawahan Anda? Gao Jiajun sendiri bukanlah seorang pejuang, namun setelah Gao Daqiang menjadi seorang pejuang, ia belajar banyak tentang aspek ini, dan level dasarnya masih jelas. Ye Bufan juga melihatnya. Jika dia tidak memperjelas kekuatannya, maka orang tua itu pasti tidak akan membiarkannya pergi. Paman Gao, saat ini saya berada pada tahap awal alam surgawi. Saat saya merawat luka kali ini, saya membantu Daqiang meningkatkan kultivasinya. Dia sekarang berada pada tingkat kesempurnaan agung dari alam surgawi. Alam bumi. Saya membawa total 12 orang kali ini, 1 untuk tingkat surga, 3 untuk Dzogchen tingkat bumi, dan 8 lainnya untuk tingkat akhir bumi. Apa? Begitu banyak Tuan. Gao Jiajun membuka mulutnya karena terkejut dan tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Dia telah bertanya kepada orang-orang di mana saja selama periode ini, dan ingin mengundang beberapa master untuk datang ke keluarga Gao untuk mengambil alih. Tapi sayangnya dia tidak bisa, bahkan tidak mengundang prajurit tingkat bumi. Dan Ye Bufan tidak hanya mencapai tingkat di surga, dia masih memiliki kekuatan yang begitu kuat dan begitu banyak master, yang sepenuhnya di luar imajinasinya. Bab 946, Tuan Muda Kedua Keluarga Zeng. Xiao Fan, apakah kamu bercanda dengan Paman Gao? Gao Jiajun memandang Ye Bufan. Hanya dalam beberapa bulan, dia tidak menyangka pemuda ini menjadi begitu kuat. Paman Gao, bagaimana aku bisa memberitahumu tentang hal seperti itu? Candaan. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Rudolf, meminta mereka segera berangkat dan bertemu di depan rumah Gao. Kemudian dia meminta Gao Daqiang menyiapkan beberapa mobil dan memarkirnya di depan pintu, menunggu mereka keluar. Rudolf dan yang lainnya telah tiba. Rombongan itu masuk ke dalam mobil dan menuju Klub Xiangjiang, yang merupakan salah satu properti keluarga Zeng. Sebuah kamar pribadi terkemuka di klub. Dia sedang duduk di depan seorang pria muda dengan ekspresi tersanjung di wajahnya. Tuan Muda Zeng, izinkan saya memberitahu Anda, keempat gadis itu pasti lebih cantik dari satu sama lain. Meskipun kami menyatukan semua artis wanita dari perusahaan hiburan Xingyao kami, mereka masih lebih cantik. Pemuda di seberangnya sedang memegang segelas anggur merah di tangannya, dengan ekspresi arogan di wajahnya. Di belakangnya berdiri seorang pria parubaya berusia 40-an. Dia tidak tinggi, tetapi memancarkan temperamen yang kuat. Seperti kita semua kenal di Pulau Hong Kong, Zeng di antara 3 generasi keluarga, ada 2 laki-laki dan 1 perempuan. Putra tertua, Zeng Huayang, berbakat dalam urusan sipil dan militer dan merupakan kekasih impian ribuan gadis di Hong Kong. Putri tertua, Zeng Wafei, telah menunjukkan bakat uniknya dalam manajemen bisnis sejak ia masih kecil. Dia dikenal sebagai Ratu Keuangan di Pulau Hong Kong, sangat dicintai oleh lelaki tua itu menghilang 2 bulan lalu. Orang tua dari keluarga Zeng sangat marah dan mencari hampir di seluruh Pulau Hong Kong. Seperti kata pepatah, 9 putra naga semuanya berbeda. Meskipun Tuan Muda Tertua dan wanita muda tertua keduanya bagus sekali, Tuan Muda kedua Zeng Huazong adalah seorang playboy sejati. Dia tidak melakukan apapun kecuali makan, minum, berjudi, dan bermain dengan wanita sepanjang hari.
Dan pemuda di depannya adalah Zheng Huazong, tuan muda kedua keluarga Zheng. Setelah Susuan diberi pelajaran, dia memikirkannya lama sekali dan merasa bahwa satu-satunya cara untuk menjatuhkan anak buah Ye Bufan adalah dengan meminta Zheng Huazong untuk mengambil. Tindakan berasal dari keluarga Zheng, dan semua pengawalnya sangat terampil. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Misalnya, pengawal pribadinya King Lang jelas merupakan master di level Zhokchen. Sering mempermainkan perusahaan Xingyao melalui Susuan. Ketika Susuan mengatakan ini, matanya tiba-tiba berbinar. Apakah itu berlebihan seperti yang kamu katakan? Anda tidak berbohong kepada saya, bukan? Tuan muda kedua, meskipun saya berbohong kepada seseorang. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Saya tidak akan berani berbohong kepada Anda. Petik 2. Susuan berkata dengan tatapan menyanjung, sejujurnya, saat pertama kali aku melihat keempat wanita itu, aku hampir kehilangan jiwaku. Petik 2. Saudara-saudara telah melihat banyak sekali wanita selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat wanita yang begitu terkemuka. Zheng Huazong berkata dengan penuh semangat, karena ada wanita terkemuka, jika kamu tidak segera menangkapnya, tunggu apa lagi? Saya ingin, tapi saya tidak punya kemampuan. Susuan berkata, keempat wanita terkemuka itu ditemani oleh seorang anak laki-laki bernama Ye. Pria itu sungguh kuat. Ada lebih dari selusin pengawal di bawah saya, masing-masing lebih baik dari yang terakhir. Anda dapat melihat bahwa wajah saya dipukuli olehnya. Sampah, bahkan anak kecil dari daratan pun tidak bisa menanganinya. Petik 2. Zheng Huazong tampak sombong dan menghina, tidak peduli seberapa kuat orang-orang itu, apakah mereka masih bisa lebih kuat dari King Lang? Petik 2. Tentu saja tidak, makanya aku meminta bantuan tuan muda kedua. Susuan berkata dengan tatapan menyanjung, saya sudah menanyakan tentang tuan muda kedua. Keempat orang itu tinggal di Hotel Xiangshan. Jika Anda mendapatkannya, beri saya setengahnya, tidak, hanya satu. Jangan khawatir, tuan muda kedua, saya adalah orang yang paling setia. Selama Anda memiliki daging untuk dimakan, sup Anda akan sangat diperlukan. Petik 2. Terima kasih, tuan muda kedua. Suan langsung gembira. Tuan muda kedua dari keluarga Zheng mengambil tindakan. Keempat wanita itu sudah ada di sakunya. Zheng Huazong menoleh ke pria parubaya di belakangnya dan berkata, King Lang, bawa selusin orang dan bawakan aku keempat gadis itu. Petik 2. Ya, tuan muda kedua. Penatua yang diabadikan telah mengikuti Zheng Huazong untuk perlindungan pribadi, dan juga menjadi kaki tangannya di hari kerja. Dia telah melakukan intimidasi seperti ini terhadap pria dan wanita berkali-kali, dan dia sudah familiar dengan hal itu. Saat ini, setelah menerima perintah dari tuannya, dia segera meninggalkan kamar pribadi dan bergegas ke hotel bersama belasan pengawalnya. Di kamar presidensial Hotel Xiangcheng, 4 gadis pergi menonton TV di ruang tamu. Benar-benar membosankan. Tidak ada yang bisa dilihat. Seorang Yimo melemparkan remote control di tangannya dan berkata kepada saudara perempuan di sebelahnya, memang benar Xiaofan memanggil Rudolf dan yang lainnya pergi tanpa membawa kita bersamanya. Berkata, Xiaofan seharusnya memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Mungkin tidak nyaman bagi kita untuk pergi ke sana. Apa ketidaknyamanannya? Kita semua adalah pejuang tingkat surga. Bahkan jika kita tidak dapat membantu, kita tidak dapat menahan kita kembali, dia hanya tidak ingin membawa kita. Wang Suening cemberut, mengungkapkan ketidakpuasan batinnya. Qin Cucu berkata, Xiaofan mungkin. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Memiliki pertimbangannya sendiri. Mungkin hal-hal yang mereka lakukan tidak cocok untuk kita. Mungkin, tapi terlalu membosankan bagi kita untuk menanggungnya, ini. Seorang Yimo sedang berbicara ketika tiba-tiba pintu terbuka dari luar. Siapa itu? Apakah Xiaofan sudah kembali? Beberapa wanita berdiri dan melihat ke arah pintu, hanya untuk melihat seorang pria parubaya bergegas masuk dengan selusin pengawal berpakaian hitam. Karena bukan Ye Bufan, Su Ruyue tiba-tiba terlihat dingin, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? King Lang membuka pintu dan ekspresinya tiba-tiba membeku ketika dia melihat keempat wanita itu.
Dia telah bersama Zheng Huazong selama bertahun-tahun dan telah melihat keindahan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia belum pernah melihat keindahan seperti ini. Tapi inilah wanita yang disukai tuannya, dan dia tidak berani memikirkan hal yang salah tentangnya. Pada saat yang sama, ada sesuatu yang aneh di hati saya. Susuan mengatakan bahwa tentang pengawal yang sangat terampil itu, mengapa dia tidak melihat satupun dari mereka. Tapi dia tidak menganggapnya terlalu serius. Karena dia tidak memiliki pengawal, dia hanya akan membawa seseorang bersamanya. Saya King Lang. Tuan muda kedua Zheng ingin bertemu dengan Anda. Ikutlah dengan saya. Wang Suening berkata dengan marah, keluar dari sini. Saya tidak mengenal Anda, dan saya tidak tahu omong kosong apapun tuan muda kedua Zheng. Terserah kamu apakah kamu pergi atau tidak. Titik. King Lang tersenyum dingin, aku akan memberimu waktu 5 menit untuk bersiap. Jika kamu tidak mengikutiku dengan patuh dalam 5 menit, jangan salahkan aku menangkapmu. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan memimpin seseorang untuk menjaga pintu. Selain itu, ini adalah lantai 25, jadi saya tidak khawatir beberapa wanita akan melarikan diri. Selain itu, dia bekerja untuk keluarga Zheng, dan dia tidak takut An Yimo dan yang lainnya akan mencari bantuan. Pintunya ditutup dan Qin Cucu berkata, mereka terlalu sombong. Bagaimana kalau kita memberi mereka pelajaran? Pada saat ini, mereka berempat berada di tahap awal tingkat surga. Meskipun mereka tidak terlalu ahli dalam tekniknya dan bergerak, budidaya mereka cukup untuk menghancurkan orang-orang ini. Tidak, itu terlalu membosankan. Seorang Yimo berkata, saya kira orang-orang ini pasti ada hubungannya dengan anak laki-laki bernama Su di pesawat, dan tuan muda kedua Zheng itu pastilah penolong yang dia minta. Mereka yang ada di pintu adalah hanya menakutkan. Tidak masuk akal memberi mereka pelajaran. Jika kita tidak memberikan pelajaran yang baik kepada anak itu, dia pasti akan mencoba memanfaatkan kita. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Wang Suening bertanya dengan penuh minat, lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Seorang Yimo tersenyum jahat, gampang. Karena dia di sini untuk menangkap kita, ayo pergi bersamanya. Aku akan menemui pemilik sebenarnya ketika kita sampai di sana, dan aku akan memberi mereka pelajaran yang bagus. Bab 947 Musuh Bertemu. Ini ide yang bagus. Kebetulan kita bosan di sini. Wang Suening adalah yang termuda di antara keempatnya, dan dia masih memiliki pikiran kekanak-kanakan, jadi dia segera mengangkat tangannya sebagai tanda setuju. Sebagai perbandingan, Su Ruyue jauh lebih bijaksana dan berkata, apakah ini mungkin? Bagaimana jika ada bahaya? Seorang Yimo berkata, bahaya apa yang mungkin terjadi? Jangan lupa bahwa kita adalah master tingkat surga, ayo mengajar para pesolek itu pelajaran tuan muda masih bermain-main. Wang Suening kemudian berkata, ya, saya pikir tidak apa-apa. Ketika kami berada di kota Jiangbei, pemujaan keluarga adalah tingkat budidaya tingkat Suan. Apa yang perlu ditakutkan? Qin Cucu berkata dengan cemas, haruskah kita memberitahu Xiao Fan dulu? Tidak perlu, dia tidak tahu hal penting apa yang sedang dia lakukan saat ini. Bagaimana jika dia diganggu oleh panggilan telepon lagi, kita berempat sudah cukup. Seorang Yimo langsung menolak lamaran itu. Su Ruyue berpikir sejenak dan tidak keberatan. Mereka berempat akhirnya mencapai kesepakatan dan keluar kamar setelah berganti pakaian. Ayo pergi, kami akan pergi bersamamu, kata Yimo setelah keluar. King Lang agak terkejut. Dia pikir para wanita ini akan agak menentang, tapi dia tidak menyangka mereka akan begitu patuh. Tapi ini yang terbaik dan menyelamatkan banyak masalah. Dia membawa orang-orang itu langsung ke mobil dan bergegas ke klub di Hao. Justru karena tak peduli, ia pun menyita keempat ponsel wanita tersebut. Saat memasuki pintu klub, Su Ruyue diam-diam mengirimkan informasi lokasi kepada Ye Bufan. Di sisi Ye Bufan, sekelompok orang tiba di depan istana keluarga Huang. Semua orang mematikan ponsel mereka karena mereka akan memasuki kondisi pertempuran. Lahan di Pulau Hong Kong sangat sempit dan sumber daya lahannya sangat sedikit. Seperti kata pepatah, setiap jengkal tanah sangat berharga. Keluarga Huang tinggal di kawasan villa yang dibangun di atas gunung,
dan rumah mereka terletak di puncak gunung. Itu tenang dan menghadap pemandangan kota pelabuhan. Sebagai salah satu dari 10 orang terkaya di Pulau Hong Kong, istana ini secara alami dibangun dengan sangat mewah. Di depan pintu, 8 pengawal berjas hitam berjaga di sini, dengan ekspresi tegas dan aura kuat di tubuh mereka. Ye Bufan langsung meminta seseorang untuk memarkir mobil di depan pintu, lalu berjalan menuju pintu. Berhenti, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak melihat di mana tempat ini? Ketika pemimpin pengawal melihat semua orang, dia segera melangkah maju untuk menghentikannya, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia diusir oleh Badis. Mencari kematian. Ketika penjaga keamanan lainnya melihat bahwa orang-orang ini datang dengan niat buruk, mereka segera mengeluarkan tongkat karet dari pinggang mereka dan bergegas mendekat. Sayangnya, kemampuan bertarung mereka sangat buruk. Mereka bukan tandingan pembangkit tenaga listrik kegelapan. Badis bisa bunuh dia hanya dalam satu tarikan napas. Mereka semua jatuh ke tanah. Seolah-olah Ye Bufan tidak melihat orang-orang ini, dia berjalan melewati pintu dengan tangan di belakang punggungnya tanpa halangan apapun. Terdengar, pengawal yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari istana. Sayangnya, orang-orang ini seperti semut menghadapi gajah, dan mereka tidak dapat menghentikannya sama sekali. Gao Daqiang tergeletak di tanah dalam sekejap mata, mengikuti di belakang Ye Bufan. Melihat pemandangan di depan saya diam-diam bertanya-tanya di mana saudara lelaki saya yang baik menemukan begitu banyak guru. Tingkat kultivasi terendah dari orang-orang ini telah mencapai tahap akhir dari tingkat bumi, dan siapapun dari mereka bisa menjadi orang yang sangat terkenal, memiliki keunggulan dalam jumlah. Mereka benar-benar kalah jumlah dalam hal kekuatan. Dia hancur dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Pada saat ini, seorang pria yang tampak seperti pembantu rumah tangga datang dengan tergesa-gesa. Pramugara itu berteriak keras, dan para pengawal itu akhirnya menghela nafas panjang. Meski tidak ada yang berteriak, mereka tidak berani melangkah maju lagi. Pengurus rumah tangga melirik ke arah Ye Bufan dan Gao Daqiang, "Tuan, silakan datang ke taman belakang." Petik 2. Pimpin jalan. Taman belakang keluarga Huang seluruhnya dibangun di atas gunung, tidak hanya luasnya, tetapi juga terlihat indah dan sangat anggun. Meski hari sudah malam, namun lampu di sini menyala terang seolah-olah siang hari. Ada sebuah paviliun di puncak gunung, dan ada seorang pria parubaya berusia 50-an duduk di dalamnya. Itu adalah Huang Tianling, kepala keluarga Huang. Berdiri di sampingnya adalah seorang pria jangkung berbaju hitam, yang telah melukai Fajra Klau Lian Hai yang tinggi dan kuat. Setelah melihat semua orang, Huang Tianling mencibir, "Saya tidak menyangka kamu benar-benar berani datang." Gao Daqiang berkata dengan marah, "Huang, kamu binatang tua, kamu selalu menentang keluarga Gao kami tanpa alasan. Hari ini saya ingin, Anda ingin menyelesaikan akun lama dan baru bersama-sama. Tidak apa-apa, Anda harus memiliki kemampuan itu." Huang Tianling sepertinya mengandalkannya, dan melambai ke Lian Hai di sebelahnya, "Karena tuan muda ada di sini lagi, beri dia pelajaran." Lian Hai berjalan mendekat sambil mencibir, memandang Gao Daqiang dan berkata, "Hidup ini sangat sulit, cedera serius seperti itu akan sembuh begitu cepat. Tapi jangan khawatir, kali ini saya tidak akan melakukannya bahkan memberimu kesempatan untuk mengobati lukamu." Musuh sangat cemburu ketika dia bertemu, dan Gao Daqiang berteriak, "Lian Hai, aku akan menendang bolamu hari ini." "Oke, biarkan aku melihat apakah kamu memiliki kemampuan ini." Tanda tanya petik 2. Setelah Lian Hai selesai berbicara, dia bergerak ke depan Gao Daqiang, mengulurkan tangannya, dan menggunakan King Kong yang kuat untuk meraih lehernya. Kultivasinya telah mencapai tahap akhir dari tingkat bumi. Hanya tinggal satu langkah lagi dari Zhok Chen, dan Huang Tianling membayar banyak uang untuk memujanya. Selain itu, dia baru saja bertarung melawan Gao Daqiang 2 hari yang lalu dan tahu bahwa budidayanya jauh lebih rendah daripada miliknya, jadi dia tidak punya pilihan selain mengabaikannya. "Bagus sekali," teriak Gao Daqiang, mengangkat tangannya dan meninjunya. Seringai menghina muncul di sudut mulut Lian Hai. Setelah berlatih selama lebih dari 30 tahun, cakar berlian yang kuat bahkan dapat menggores pelat baja.
Meskipun Gao Daqiang adalah seorang pejuang pemurnian tubuh, tingkat kultivasinya terlalu buruk. Kemarin lusa, saya menggunakan cakar King Kong yang kuat untuk menggaruk lutut lawan dengan paksa. Saya pikir hari ini tidak akan ada bedanya. Namun dia tidak pernah bermimpi bahwa meskipun baru 2 hari berlalu, pria jangkung dan berkuasa itu sekarang berbeda dari sebelumnya. Dia telah mencapai ranah Dzogchen tingkat bumi, yang bukan sesuatu yang bisa dia tandingi. Tinju dan cakarnya berpotongan, dan terdengar bunyi klik, dan rasa sakit yang memilukan segera melanda pikiran Lian Hai. Ah! Dia mundur selusin langkah dan melihat ke bawah ke cakarnya. Tulang di telapak tangannya hancur karena pukulan. Bagaimana ini mungkin? Seluruh budidaya Lian Hai ada di tangan ini. Cakar berliannya yang kuat dapat menembus emas dan batu, tetapi sekarang hancur oleh sebuah pukulan. Yang lebih mengejutkannya adalah kultivasi Gao Daqiang. Dia bukan tandingannya 2 hari yang lalu. Gao Daqiang berhasil dengan 1 pukulan, dan tanpa memberinya kesempatan untuk berpikir, tinju besarnya mengenai Lian Hai lagi. Lian Hai tidak berani menerima pukulan kali ini dan dengan cepat menggerakkan kakinya untuk menghindari pukulan tersebut. Namun setelah Gao Daqiang mencapai alam Dzogchen tingkat bumi, sudah ada kesenjangan besar dalam budidaya di antara keduanya. Meskipun dia menghindari pukulan itu, dia dipukul di bagian dada oleh telapak tangan berikutnya. Hanya terdengar bunyi klik, dan tulang dada dihantam dengan keras ke dalam, dan orang tersebut terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Lian Hai menderita pukulan berat satu demi satu dan mulai muntah darah saat berada di udara. Yang lebih membuatnya takut adalah Gao Daqiang mengikutinya seperti bayangan, lalu bergegas mendekat, menendang keras perut bagian bawahnya dengan kakinya yang besar. Bab 948, Susunan Tulang dan Tengkorak. Lian Hai tampak ngeri, tapi dia tidak punya cara untuk bersembunyi di udara, dan hanya bisa menonton tanpa daya saat kaki besar itu menendang bagian kuncinya. Pada saat ini, dia sepertinya merasakan lutut Gao Daqiang diremukkan olehnya. Ah! Jeritan yang sangat melengking terdengar di langit malam, menyebabkan banyak burung melebarkan sayapnya dan terbang. Setelah Lian Hai ditendang oleh Gao Daqiang, dia terbang ke depan 30 atau 40 meter seperti bola meriam, dan menabrak pohon besar dengan bunyi celepuk. Kemudian dia jatuh ke tanah dan tidak mengeluarkan suara lagi. Gao Daqiang awalnya adalah seorang kultivator pemurnian tubuh dan sangat kuat. Selain itu, tendangan ini mengenai bagian penting, dan bahkan Great Luo Immortal mungkin tidak dapat bertahan. Dia menghela nafas panjang dan sepertinya melampiaskan semua depresinya sebelumnya. Bang! Tiba-tiba tepuk tangan terdengar dari samping, dan yang bertepuk tangan ternyata adalah Huang Tianling. Ya, setelah 3 hari berpisah, saya sangat terkesan. Tampaknya memang demikian. Saya tidak bertemu Tuan Gao selama beberapa hari dan dia sebenarnya memiliki kultivasi yang begitu maju. Lelaki tua itu bertingkah aneh, jadi dia meliriknya dan bertanya, Anda terlihat bahagia. Senang? Tentu saja. Huang Tianling tertawa, saya menyewa Lian Hai, tetapi biayanya total 10 juta. Sekarang orangnya sudah meninggal, saya baru saja menghemat banyak uang. Dia bingung pada awalnya, tetapi dia tidak menyangka Huang Tianling memiliki sikap seperti itu. Berhentilah bicara omong kosong, Pak Tua Huang, ini waktunya menyelesaikan rekeningmu dengan keluarga Gao kita. Selesaikan rekening itu denganku. Huang Tianling tersenyum dingin, mari kita tunggu sampai kamu selamat malam ini. Apalagi yang bisa kamu lakukan dengan orang mati kawan? Mudah untuk menyelesaikan akun. Ye Bufan berkata dengan tenang, kamu tampaknya sangat percaya diri. Dia memang sedikit terkejut. Huang Tianling ini bertindak sangat tenang, tanpa panik, dan bahkan sedikit bersemangat. Dia sepertinya begitu tidak tahu tentang kedatangan orang seperti dia. Ye Bufan, tahukah kamu mengapa keluarga Huang kita ingin menyerang keluarga Gao? Huang Tianling terkekeh, dan kata-katanya sepertinya menjawab sesuatu selain yang dia tanyakan. Aku tidak tahu, itulah yang ingin aku tanyakan padamu. Ye Bufan menjawab dengan jujur. Dia datang ke rumah Gao hari ini, pertama untuk membalas dendam pada Gao Daqiang, dan juga untuk mengklarifikasi masalah ini. Karena kamu,
Aku telah melakukan banyak hal sebelumnya hanya untuk memikatmu ke sini. Huang Tianling tertawa terbahak-bahak, aku sudah lama mengetahui tentang hubunganmu dengan keluarga Gao, jadi aku mengerahkan seluruh kekuatanku untuk menekannya. Keluarga Gao, dan bahkan mengirim Lian Hai saya melukai Gao Daqiang. Alasan mengapa saya tidak segera membunuhnya adalah untuk memikat Anda agar mengambil umpan. Dengan hubungan Anda dengan Gao Daqiang, sepertinya. Tebakan saya benar. Ye Bufan menunjukkan ekspresi heran. Dia tidak pernah menyangka bahwa semua penderitaan keluarga Gao sepenuhnya karena dia. Dia belum pernah ke Pulau Hong Kong sebelumnya, dan dia tidak punya dendam terhadap Huang Tianling. Mengapa demikian? Bukan hanya dia, tapi Gao Daqiang juga bingung dan tidak mengerti mengapa Huang Tianling melakukan ini. Beri aku alasan. Apakah kamu menginginkan alasan? Sekarang aku akan membuatmu mengerti. Huang Tianling berhenti tertawa dan berkata dengan wajah tegas, semua orang tahu bahwa aku adalah orang kaya di Hong Kong, tetapi tidak ada yang tahu bahwa tuanku adalah orang yang sangat menyerah. Dari kerajaan manusia, Bos Bonai Chai, Gelu adalah adik laki-lakiku. Properti keluarga Huang adalah milikku dan juga tuanku. Tentu saja, aku tidak akan ragu untuk membalaskan dendam adik laki-lakiku. Ye Bufan merasa lega karena Huang Tianling juga sebuah penyerahan diri. Pemimpinnya penuh dengan energi hitam. Jadi, ini semua adalah jebakan yang Anda buat. Huang Tianling berkata dengan sengit, ya, tidak nyaman bagi kami para guru dan murid untuk pergi ke Tiongkok untuk membalas dendam dari Anda. Tetapi Pulau Hong Kong ini adalah wilayah saya, kami di sini. Kamu pasti mati. Sejujurnya, saya sudah tahu saat Anda tiba di Pulau Hong Kong, dan saya menunggu Anda mati. Rudolf berkata, Bos, saya akan membunuh orang ini. Petik 2. Bunuh aku. Tak satu pun dari Anda akan bertahan hari ini. Begitu. Dia selesai berbicara, lampu di seluruh bukit langsung padam dan tenggelam dalam kegelapan. Ye Bufan tidak terkejut dengan semua ini. Karena pihak lain telah memasang jebakan, tidak mengherankan jika dia telah melakukan sesuatu. Mau kemana, nak? Sudah. Setiap orang adalah orang yang kuat dan cepat beradaptasi dengan perubahan pencahayaan ini, tetapi Huang Tianling telah menghilang. Siapa itu? Siapa yang menangkapku? Begitu Gao Daqiang selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan seseorang memegang pergelangan kakinya. Melihat ke bawah, dia melihat cakar kerangka menonjol dari tanah dan mencengkeram pergelangan kakinya dengan erat. Apa ini? Petik 2. Dia menggunakan kekuatan pada kakinya dan langsung menginjak-injak tangan kerangka itu hingga berkeping-keping. Di saat yang sama, dia melihat kerangka muncul dari tanah di seluruh bukit. Hampir dalam sekejap mata, belasan dari mereka terbunuh oleh kerangka tersebut. Dikelilingi oleh kerangka-kerangka ini di langit malam yang gelap, mau tak mau orang merasakan perasaan yang menyeramkan. Untungnya, orang-orang yang hadir semuanya kuat, jika tidak mereka akan ketakutan setengah mati. Apakah Anda puas dengan sambutan saya? Tawa menakutkan Huang Tianling datang dari langit malam. Jika Anda memasuki formasi kerangka saya, pada akhirnya Anda hanya akan menjadi kerangka. Tunggu saja sampai mati. Begitu dia selesai berbicara, kerangka itu segera mulai bergerak dan menerkam dengan kekuatan mereka, gigi dan cakar. Kepada semua orang. Aku tidak takut pada orang yang hidup, tapi aku takut padamu, kerangka. Petik 2. Badis juga orang yang kuat dalam kegelapan. Dia tidak takut pada makhluk kerangka ini. Dia melangkah maju dan meninju kerangka hingga berkeping-keping. Gao Daqiang dan yang lainnya di sini juga mengambil tindakan. Meskipun kerangka ini memiliki kekuatan tempur, tapi paling banyak mereka setara dengan prajurit tingkat Huang, dan mereka tidak bisa memberikan banyak perlawanan di depan orang kuat seperti mereka. Tapi adegan berikutnya membuat semua orang sedikit bingung, dan mereka melihat kerangka yang hancur dengan cepat dipulihkan pada saat yang sama. Lingkungan sekitar dipenuhi kabut hitam, sehingga tidak mungkin untuk melihat pemandangan sekitar. Bahkan jika mereka ingin pergi, mereka tidak dapat menemukan. Jalan hanya bisa membentuk lingkaran, melindungi Ye Bufan di tengah, dan kemudian melawan prajurit kerangka di sekitarnya. Meskipun prajurit kerangka ini tidak terlalu kuat, mereka tampaknya memahami seni perang dan
tidak hanya bisa tiba-tiba muncul dari tanah saling menginjak dan menyerang dari udara. Xiao Fan, tolong pikirkan cara. Tidak akan menjadi masalah jika ini terus berlanjut. Gao. Daqiang menjatuhkan kerangka dengan satu pukulan, dan pada saat yang sama menghancurkan kerangka yang keluar dari bawah kakinya. Bahkan Rudolf dan yang lainnya merasakan tekanan saat ini. Kerangka ini mudah dihancurkan, tetapi masih ada lagi dan lagi, lebih banyak dari mereka. Tidak ada penurunan. Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, bahkan jika dia lelah, dia akan mati karena kelelahan. Ye Bufan menyebarkan kesadaran spiritualnya, dan dia menemukan bahwa bahkan pikiran spiritualnya sangat terkompresi di dalam kerangka dan susunan tulang, dan dia hanya bisa mendeteksinya beberapa puluh meter jauhnya. Tapi ini sudah cukup. Dia segera memahami prinsip formasi. Di lereng bukit yang berjarak 20 meter darinya, ada mata formasi dari seluruh kerangka dan tulang formasi, yang terus-menerus memadatkan kegelapan antara langit dan bumi, mengisi kembali kerangka ini. Seperti pompa bensin, terus-menerus mengisi kembali energi prajurit kerangka. Setelah rusak, mereka dapat segera terlahir kembali. Susunan tulang, prajurit kerangka hampir abadi. Jika formasinya tidak rusak, orang-orang seperti saya akan mati karena kelelahan tidak peduli seberapa kuat mereka. Bab 949, Raja Besar yang Jatuh. Ye Bufan, apakah kamu tercengang? Tawa arogan Huang Tianling datang dari langit malam lagi, untuk menunggumu datang. Aku menghabiskan setengah bulan dan mengonsumsi materi surgawi dan harta duniawi yang tak terhitung jumlahnya untuk menghidupkan kerangka itu. Formasi tulang sudah diatur. Karena kamu terjebak dalam formasi, kamu tidak punya pilihan selain keluar. Kamu terlalu banyak berpikir. Formasi yang rusak saja masih bisa menjebakku. Ye Bufan berbeda dari orang biasa, kesadaran spiritualnya dapat dengan mudah menemukan lokasi mata formasi. Di saat yang sama, dia juga memiliki artefak hebat di tangannya, botol pemurnian iblis, yang merupakan musuh semua kekuatan gelap. Dengan membalikkan pergelangan tangannya, botol pemurnian iblis muncul di telapak tangannya. Hancurkan! Dengan teriakan keras, botol pemurnian iblis itu terbang langsung ke udara, dan kekuatan isap yang besar diarahkan ke mata susunan tengkorak dan tulang. Pada saat ini, energi hitam dari seluruh kerangka dan susunan tulang putih sangat tertarik, dan ratusan sungai mengalir menuju botol pemurnian iblis. Hanya dalam satu tarikan napas, mata formasi tersembunyi itu meledak dengan keras, dan tidak ada lagi yin qi yang bisa terkondensasi. Susunan kerangka dan tulang putih rusak, dan kerangka tersebut kehilangan dukungan yin qi, dan langsung berubah menjadi tulang putih berserakan, tidak lagi mampu menyerang. Pada saat yang sama, Huang Tianling muncul kembali di depan semua orang. Pada saat ini, dia tampak bingung dan menatap segala sesuatu di depannya. Ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Dia tidak percaya bahwa formasi yang dia bangun selama setengah bulan bisa dipatahkan dengan mudah. Ye Bufan mengulurkan tangannya untuk mengambil kembali botol pemurnian iblis itu, dan mau tidak mau merasa senang ketika dia melihat ada ramuan hitam seukuran kuning telur di dalam botol. Energi yin yang terkandung dalam susunan tengkorak dan tulang sebenarnya lebih kaya daripada yang ada di penyihir hebat Olek. Itu memang hasil persiapan setengah bulan oleh Huang Tianling. Dia menyimpan botol pemurnian iblis dan melemparkan ramuan itu ke dalamnya langsung ke Ye Tian. Bajingan, Gao Daqiang baru saja dibuat marah oleh tentara kerangka itu. Saat ini, dia mendatangi Huang Tianling dalam 2 langkah dan meninju perutnya. Ah, Huang Tianling benar-benar rentan di depan Gao Daqiang, dan terbang seperti karung pasir. Rasa sakit yang hebat membuatnya sadar bahwa ini bukanlah mimpi. Dia benar-benar gagal, dan dia telah gagal total. Dia terbang lebih dari 10 meter dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, mengeluarkan seteguk besar darah. Melihat Gao Daqiang berjalan ke arahnya lagi, dia dengan cepat berteriak dengan panik, "Guru, selamatkan saya." Sungguh tidak berguna, hal sekecil itu tidak dapat dilakukan. Langit malam. Di saat yang sama, aura gelap yang kuat melonjak ke sini. Daqiang, cepat kembali. Gao Daqiang tidak mengerti apa yang terjadi, tapi dia selalu menuruti kata-kata Ye Bufan dan segera mundur ke tim. Pada saat ini,
seorang biksu yang mengenakan jubah ungu berjalan keluar dari kegelapan. Dia gemuk dan tampaknya memiliki berat setidaknya 300 pon. Dia memegang tongkat kerangka putih di tangannya. Biksu ini tidak lain adalah Bonai Chai, seorang guru hebat yang terkenal di seluruh Manguo. Dia berjalan ke arah Huang Tianling dan berhenti, menatap Ye Bufan dengan mata dingin. Pada saat ini, bahkan Rudolf dan yang lainnya menjadi gugup. Mereka adalah orang-orang kuat di dunia bawah tanah barat, dan mereka juga memiliki pemahaman tentang dunia timur. Mengetahui nama Bonai Chai sang raja besar yang jatuh, tak kalah dengan keberadaan Howard sang dewa kematian. Bonahai berkata dengan ekspresi dingin, "Orang China, saya tidak berharap Anda benar-benar mampu. Anda benar-benar mengalahkan dua murid saya berturut-turut." Ye Bufan berkata dengan tenang, "Mereka terlalu lemah. Sombong? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu ada hubungannya dengan Paviliun Suanyuan, sehingga biksu malang itu tidak berani membunuhmu? Aku terlalu banyak berpikir, tapi kamu tidak bisa membunuhku sama sekali." Padanya dan berkata, "Tetaplah di sini Manguo, bukankah menyenangkan menjadi guru hebat yang dihormati oleh ribuan orang? Kamu harus datang ke Tiongkok untuk melakukan kejahatan. Kembalilah sekarang, jika tidak kamu akan mati. Sombong, kamu benar-benar mengira kamu telah mematahkan susunan tengkorak dan tulang. Apakah kamu punya modal untuk menjadi sombong? Sudah kubilang itu masih terlalu jauh. Izinkan saya menunjukkan formasi pembunuh darah dari biksu malang itu sekarang." Bonai menepuk bagian atas tongkat tengkorak itu dan melihat mulut tengkorak itu terbuka, lalu menyemburkan kabut darah tebal, yang langsung menenggelamkan seluruh puncak gunung lagi. Setelah pengalaman terakhir, semua orang menjadi gugup dan menatap ke tanah, takut monster lain akan muncul. Tapi kali ini berbeda dari yang terakhir kali. Tidak ada reaksi dari tanah, tapi roh jahat muncul satu demi satu di kabut darah, membuat lolongan yang menyayat hati. Untuk sesaat, semua orang sepertinya telah jatuh ke neraka di bumi. Ye Bufan buru-buru memikirkannya dan melepaskan manik guntur. Untuk sesaat, guntur bergulung dan cahaya guntur besar melindungi semua orang di tengah. Dia dilindungi oleh Chaos Ki dan tidak takut pada roh jahat ini, tetapi yang lain tidak. Jika nanti, saya khawatir Gao Daqiang dan yang lainnya akan terkena pukulan keras. Manik guntur surgawi terbuat dari ramuan dalam naga guntur bermata tiga. Atribut guntur dan kilat secara inheren mampu menahan roh jahat. Sangat disayangkan kabut darah di sini terlalu tebal, dan tampaknya mereka tidak terlalu takut dengan mutiara guntur langit, dan roh-roh jahat tidak menderita banyak bahaya di bawah nutrisi kabut darah. Pada akhirnya, kabut darah menekan petir manik guntur dalam radius sekitar 3 meter, dan kedua belah pihak mencapai keseimbangan. Roh jahat tidak dapat menyerang, dan manik guntur surgawi tidak dapat membubarkan kabut darah. Orang Tionghoa, aku benar-benar meremehkanmu. Kamu memang punya beberapa trik, tapi kamu tidak bisa menahan formasi pembunuh darahku. Bonahai berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya, aku telah mempersiapkan formasi pembunuh darah ini selama 10 tahun. Awalnya dimaksudkan untuk digunakan pada seluruh tubuh Andao, tapi sekarang saya akan mencobanya pada Anda. Dia dikalahkan oleh Andao Kuan, tetua kedua Paviliun Suanyuan, 10 tahun yang lalu. Dia selalu merasa malu, dan ingin membalas dendam, jadi dia mempraktikkannya secara khusus. Susunan pembunuhan berdarah ini telah dibuat. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan belati yang terbuat dari tulang putih dari pinggangnya, menggoreskannya dengan ringan di ujung jarinya, dan setetes darah merah cerah mengalir keluar. Bonahai meneteskan darah ke bagian atas tongkat tulang. Setelah setetes darah menyentuh tongkat tulang, darah itu langsung menghilang seperti air yang menetes ke pasir. Segera setelah itu, kabut darah yang dimuntahkan oleh tengkorak seketika menjadi 2 kali lebih tebal, dan roh jahat yang terkandung di dalamnya juga menjadi ganas, dengan panik menyerang petir dari Sky Thunder Bat. Hampir dalam sekejap mata, petir yang meletus dari Sky Thunder Pearl dikalahkan selangkah demi selangkah, dan mereka hampir tidak mampu menahan serangan kabut darah. Orang China, pergilah ke neraka. Saat kamu mati, darahmu akan menjadi bagian dari formasi pembunuh darah. Bonahai tertawa beberapa saat, tapi tiba-tiba tawanya berhenti tiba-tiba, seperti sedang dicekik.
Saya melihat botol hitam kecil tiba-tiba terangkat ke udara, diikuti dengan daya isap yang sangat besar. Itu ratusan kali lebih kuat dari tongkat tengkoraknya, dan dalam sekejap itu menyedot semua kabut darah dan roh jahat dari formasi pembunuh darah. Ah, apa ini? Bonacai melihat ke arah botol pemurnian iblis dan berseru. Saat Ye Bufan mematahkan formasi tengkorak dan tulang tadi, dia tidak menyadari keberadaan botol pemurnian iblis karena jarak dan kegelapan. Sekarang dia telah menderita kerugian besar. Sebagai raja dari para master yang menjatuhkan kepala, dia telah melihat harta yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Namun tidak ada satupun yang bisa menandingi botol kecil di depannya, yang justru merusak kerja kerasnya selama 10 tahun. Babak 950, liku-liku. Ada apa? Tentu saja itu hal yang baik. Ye Bufan mengambil kembali botol pemurnian iblis itu dan sangat senang saat dia melihat pil merah tua seukuran bola tenis meja muncul di dalam botol. Bonacai telah mempersiapkan formasi pembunuh darah selama 10 tahun, dan energi yang terkandung di dalamnya lebih kaya dibandingkan formasi tulang dan tengkorak. Terima kasih atas hadiahnya. Dia melemparkan pil itu ke Ye Tian lagi. Wajah Bonacai menjadi sangat jelek, dan dia menatap Ye Bufan dengan tatapan sinis, beri aku botol kecil ini, dan dendam di antara kita akan terhapus. Apakah kamu belum bangun? Atau otakmu ditendang oleh seekor keledai? Ya, Ye Bufan memandang Bonahai dengan tatapan peduli pada anak-anak yang mengalami keterbelakangan mental. Mengapa aku harus memberimu hal yang begitu baik? Kamu bukan anakku. Kepala raja, untuk membuat marah orang lain. Bonano menduga semakin banyak mana yang dia gunakan, semakin besar perolehannya. Benar saja, Bonahai sangat marah. Wah, menurutmu apakah senjata ajaib bisa mengalahkanku, Raja Jatuh yang Agung? Dia membuka mulutnya, dan seekor kelabang merah terbang keluar dari mulutnya. Serangga Gu telah digunakan. Kelabang itu panjangnya sekitar 7 atau 8 cm, dengan sepasang sayap tumbuh di belakang kedua penjepitnya. Setelah terbang keluar, dia tidak langsung menyerang Ye Bufan, malah dia berbaring di tangan Bonahai dan mulai menghisap darah. Semua orang melihat pemandangan di depan mereka dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bagaimana mereka bisa melepaskan kelabang dan tetap menghisap darahnya sendiri? Kemudian terjadilah pemandangan yang mengejutkan. Tubuh Bonahai yang semula gemuk itu seperti bola yang tertusuk jarum, mulai menyusut dengan cepat, dan akhirnya hanya tersisa sekitar 200 kg. Kelabang itu tumbuh secepat tertiup udara. Dalam sekejap mata, panjangnya mencapai lebih dari 2 meter dan lebih tebal dari lengan manusia. Silakan bunuh dia. Nada suara Bonahai dipenuhi dengan kebencian dan kelelahan. Kelabang mengepakkan sayapnya yang besar dan terbang menuju Ye Bufan, seolah-olah telah diberi darah. Hancurkan untukku. Ye Bufan mengangkat tangannya dan menunjuk, dan manik petir yang tergantung di atas kepalanya langsung menembakkan sambaran petir setebal telur dan menghantam kelabang. Dalam semburan petir yang menyilaukan, petir menyambar kepala kelabang. Namun yang mengejutkan adalah kelabang tersebut tidak mengalami kerusakan sama sekali, dan kecepatannya bahkan tidak melambat setengahnya. Benda ini sebenarnya kebal terhadap. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Guntur dan kilat. Secara umum, guntur dan kilat memiliki penekanan alami pada makhluk gelap betapa menakutkannya itu. Pergilah ke neraka, teriak Rudolf, dan memukul kelabang itu dengan keras dengan pisau panjang di tangannya. Sama seperti sebelumnya, kelabang masih tidak mempedulikannya. Ketika pisau panjang itu mengenai tubuhnya, ia mengeluarkan suara gemerincing, seperti suara emas dan besi. Meskipun kelabang itu terkena serangan lebih dari 1 meter, ia dengan cepat terbang kembali tanpa ada tanda-tanda cedera. Orang ini terlalu kuat. Rudolf tercengang saat melihat pedang panjang itu dipantulkan. Lagi pula, dia juga seorang praktisi tingkat surga. Dengan pemikiran di benaknya, Ye Bufan menyingkirkan Sky Thunder Bat, dan kemudian gigi naga muncul di telapak tangannya, berubah menjadi pedang yang memenuhi langit dan menuju ke arah kelabang. Awalnya, kelabang tidak kenal takut dan bergerak maju dengan gigi, namun kini ia seolah merasakan kekuatan gigi naga, dan bahkan ingin terbang kembali dengan kepakan sayapnya. Tapi Ye Bufan tidak memberikan kesempatan itu sama sekali.
Pedang itu berkilat dan kedua sayap kelabang terpotong dan jatuh ke tanah dengan percikan. Ini tidak mungkin. Bonacai kembali dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Kelabang itu adalah Gu kelahirannya. Ia diberi sari darah dalam jumlah besar dan memiliki pertahanan yang sangat kuat oleh gigi naga. Pisau macam apa ini? Ini sangat tajam. Dari mana asal muasal pemuda ini? Mengapa kamu memiliki begitu banyak harta di tanganmu? Kelabang semakin panik setelah sayapnya dipotong, dan ia jatuh ke tanah dan berlari menyelamatkan nyawanya dengan tergesa-gesa. Ye Bufan menggerakkan kakinya dan melompat langsung ke punggung kelabang, memegang botol pemurnian iblis di kepalanya. Untuk sesaat, kelabang berhenti bergerak, dan untaian energi darah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke dalam botol pemurnian iblis. Pada saat yang sama, tubuh besar kelabang menjadi semakin kecil, dan akhirnya kembali ke ukuran sebelumnya yaitu 7 atau 8 cm, dan dihancurkan menjadi bubur dengan satu kaki. Ah! Begitu serangga Gu itu mati, vitalitas Bonacai rusak parah dan dia mengeluarkan seteguk besar darah. Xiao Fan, itu luar biasa. Melihat kemenangan saudara baiknya, Gao Daqiang hanya bisa mengacungkan jempol, dan Rudolf serta orang lain yang hadir juga bertepuk tangan. Tepat ketika semua orang mengira situasi keseluruhan telah diputuskan, tiba-tiba sosok hitam muncul di belakang Ye Bufan. Itu adalah Rukawa Si Feng yang salah satu lengannya dipotong oleh Chang Sun Wu Gong di Gunung Huoshan. Pada saat ini, pedang Jepang sepanjang 3 kaki di tangannya berubah menjadi kilat dan menusuk bagian belakang jantung Ye Bufan. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Semua orang kaget saat melihat adegan ini, tapi kejadian itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga sudah terlambat untuk menyelamatkan mereka. Meski ada darah di sudut mulut Bonai, ada kilatan kegembiraan setelah balas dendam di matanya. Namun yang mengejutkannya, Ye Bufan sepertinya tidak merasakan serangan dari belakang dan mengabaikannya sama sekali. Belati pembunuh naga di tangannya berubah menjadi sambaran petir dan langsung menembus tenggorokannya. Bonacai menutupi lehernya yang berlubang berdarah, dan ingin mengatakan sesuatu, tapi dia hanya bisa berteriak. Matanya penuh keengganan, dan dia tidak mengerti mengapa orang Cina ini tidak melawan Rukawa Si Feng, melainkan membunuhnya. Melihat pedang Jepang semakin mendekat ke arah Ye Bufan, tiba-tiba bayangan hitam lain tiba-tiba muncul dan meninju pedang Jepang tersebut. Di saat yang sama, kaki kanannya tiba-tiba terbang keluar dan menendang keras perut bagian bawah Rukawa Si Feng. 2 ledakan teredam terdengar, tinju mengenai pisau, dan pisau Jepang tiba-tiba terbang keluar, membentuk busur dan menghilang ke langit malam. Yang juga terbang adalah Rukawa Si Feng. Tendangan ini terlalu keras, dan dia mulai menyemburkan darah di udara. Ye Tianlah yang mengambil tindakan. Setelah memberi makan 2 pil berturut-turut, dia berhasil menerobos ke tahap akhir Golden Course, sebanding dengan seorang pejuang di tahap akhir surga. Adapun Rukawa Si Feng, yang sudah terluka dan kehilangan lengannya, dia tidak bisa menahan satupun serangannya. Ye Tian tidak berhenti sama sekali. Sebelum Rukawa Si Feng mendarat, dia mengejarnya, mencengkeram lehernya, dan menamparnya ke tanah dengan keras. Kemudian dia meremukkan kakinya dan menyeretnya ke depan Ye Bufan. Semua ini tercapai dalam sekejap mata, dan semua orang menjadi bingung. Semua orang sangat terkejut dengan keterampilan Ye Tian, tetapi tidak ada yang tahu dari mana dia berasal. Rudolf dan yang lainnya telah melihat Ye Tian di ujung utara dan tahu betapa menakutkannya keterampilannya, tetapi sekarang mereka tampak lebih kuat daripada dulu. Huang Tianling telah menyaksikan pertarungan tersebut sejak dia terluka. Meski kalah, dia tetap memiliki keyakinan untuk memenangkan pertarungan hari ini. Karena ada gurunya, ahli penyerahan diri Bonahai, dan di saat yang sama, ada juga Raja Pedang Jepang Rukawa Si Feng. Hasilnya benar-benar berbeda dari apa yang dia pikirkan. Situasinya menjadi lebih buruk. Bonai, Raja berkepala besar, dikira mati, dan Raja Pedang Jepang dipukuli seperti anjing mati. Dia satu-satunya yang tersisa di tempat kejadian, tapi dia tidak punya kekuatan untuk bertarung lagi. Dengan kata lain, dia dikalahkan hari ini, dan dia dikalahkan sepenuhnya sehingga tidak ada peluang untuk kembali. Akhir bab.